Saudara, tema kita saya kasih judul Abide in Me. Memang yang dikasih ke saya Abide with me ya, tetapi saya ambil dari teksnya itu in ya, jadi Abide in Me. Nah, saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada malam ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, Yohanes 15, 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, saudara, berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara kasih dalam kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini sebenarnya menjadi sebuah bagian dari percakapan Tuhan Yesus pada saat perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ya, kalau sudah baca dalam Yohanes 13 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi saudara, percakapan yang terjadi dalam Yohanes 15 adalah sebuah bagian bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima kondisi saat itu, yaitu Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, kemudian bangkit kembali. Jadi kalau kita lihat saudara dalam percakapan itu dari 13 sampai 18, sebelum 18 Yesus ditangkap, pasal 17, sampai Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Nah saudara, sebenarnya kalau kita lihat bagian ini, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan supaya murid-muridnya tetap setia dan berbuah di dalam kehidupan pelayanan mereka dan kehidupan pribadi mereka. Jadi kalau kita bisa katakan dalam pasal 15 setelah Tuhan Yesus menjadikan penghibur dan juga mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan balik pulang ke rumah Bapa di surga, maka di situ dalam pasal 15 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi, maka mereka harus hidup berbuah. Mereka harus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan mereka. Jadi disinilah sebenarnya harapan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, Tuhan Yesus kemudian ditangkap, mati, disalibkan, dan naik ke surga, Tuhan Yesus berharap murid-muridnya tetap setia, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan, supaya mereka tidak melupakan Kristus dan pengajarannya. Bahkan ketika mereka melayani sebagai muridnya, mereka juga diharapkan berbuah dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga tidak heran saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini diberikan kepada mereka menjadi sebuah tips bagaimana dalam kehidupan mereka bisa berbuah. Nah, saya percaya saudara bagian ini juga menjadi tips buat kita. Bagaimana ketika kita sudah dipanggil menjadi murid-muridnya, kita juga berharap bisa setia dan terutama bagaimana dalam kehidupan kita bisa berbuah. Karena memang saudara ciri daripada murid Kristus adalah berbuah. Kalau kita lihat ayat 8 berkata demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bisa dikatakan saudara, ciri daripada murid Kristus adalah berbuah. Nah persoalannya, pertanyaannya adalah bagaimana berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kalau bisa dikatakan buah itu adalah sebuah hasil nyata dari kehidupan kita. Ya, walaupun orang mengatakan prosesnya itu penting juga. Tetapi saudara, proses juga harus nyata dari kelihatan buahnya. Walaupun saudara, kita juga berharap kita dalam kehidupan kita masih dalam proses. Buah-buah yang kita harapkan adalah buah-buah yang rindu boleh menjadi berkat bagi kita maupun kehidupan orang lain bersama dengan kita. Nah, saudara, karena itulah dalam bagian firman Tuhan menarik, saudara, tema yang diberikan pada hari ini, Abide in Me, bagaimana menjadi kunci ketika kita ada tinggal dalam Kristus, maka kita bisa berbuah. Nah, saudara, 3 hal yang penting di dalam bagian firman Tuhan ini untuk kita bisa hidup berbuah. Ya, bagaimana sebagai murid-murid Kristus, kita bisa menyatakan diri kita benar-benar murid Kristus dengan berbuah. Nah, hal yang pertama yang mendasar adalah, Pak Saudara, yaitu connection with Jesus. Ini menjadi hal yang penting, menjadi hal dasar, saudara, bagaimana hubungan kita punya koneksi, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita punya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ini, saudara, di dalam ayat yang keempat ditegaskan demikian oleh Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, sebuah pernyataan yang sangat jelas, clear sekali daripada Tuhan Yesus. Kalau kamu mau berbuah, kamu harus tinggal di dalam aku. Ada hubungan secara pribadi dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, seperti ranting dikatakan, tidak mungkin berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya pokok anggur itu menjadi sumber. Pokok anggur itu menjadi hal yang utama. Jadi bisa dikatakan kalau orang tidak percaya kepada Kristus, tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus, dia tidak mungkin berbuah. Ya, mungkin ada begitu ya orang yang ngaku Kristen. Saya percaya, saudara, ada orang yang ngaku Kristen karena lahir di keluarga Kristen, dia juga ke gereja dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, mungkin dia mahasiswa, melayani di mahasiswa, kemudian juga dia menikah dan seterusnya, KTP Kristen dan banyak, saudara, orang yang ngaku seperti ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah hidupnya berbuah? Nah, seringkali kalau kita lihat di dalam kehidupan orang Kristen yang mayoritas justru menjadi kehidupan yang tidak berbuah. Ya, maafkan saya, saudara, ada beberapa daerah yang memang mayoritas Kristen, tapi kehidupannya tidak benar. Saya punya teman orang Papua, saudara, mereka mengatakan kalau minggu itu, saudara, orang ke gereja, tangan kanan bawa Alkitab, tangan kiri bawa botol minuman keras. Malam minggu mereka tergeletak begitu ya di pinggiran jalan karena mereka mabuk. Mereka ngaku Kristen. Saya sekali lagi bukan rasis ya, tapi ini kesaksian dari teman-teman saya yang dari Papua. Nah, ngaku Kristen tetapi tidak berbuah. Persoalannya kenapa, saudara? Persoalannya adalah karena mereka tidak kenal Kristus secara pribadi. Saya punya teman hamba Tuhan, ya, saya panggil Kak Sony, dia tinggal di Manokwari. Nah, dia berkata sekarang saya itu melakukan pekabaran Injil kembali. Jadi bayangkan, saudara, itu di daerah mayoritas Kristen, dia melakukan PI kembali, pekabaran Injil. Karena banyak orang dikatakan ngaku Kristen, tetapi tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana mungkin, saudara, orang seperti ini bisa berbuah? Kenapa, saudara? Karena hidupnya belum diubah oleh Kristus. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini menjadi kunci untuk kita hidup berbuah. Kenapa? Karena ketika kita tidak percaya kepada Kristus, Kristus tidak bisa mengubah hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka anugerahnya, Kristus, karya Kristus bisa mengubah hidup kita. Ya, saudara, kita percaya, saudara, seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika seorang yang ada dalam Kristus, tinggal dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Sebuah ciptaan yang baru, yang lama, yang berdosa, yang terikat oleh dosa dengan orang yang dinyatakan sebagai orang bersalah, tidak lagi demikian. Yang baru sudah datang. Yang lama itu berlalu, yang baru itu sudah datang.
Kalau sudah baca dalam kitab Efesus atau Kolose, maka itu bicara tentang anak terang atau manusia baru. Manusia yang lama itu ditanggalkan. Manusia baru itu mulai dengan kehidupan yang baru. Jadi jelas saudara, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berbuah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang nyata, maka mau tidak mau kita harus ada hubungan dengan Kristus. Hubungan dalam Kristus artinya sungguh-sungguh kita percaya kepada Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Tanpa Kristus, kalau firman Tuhan katakan, itu seperti ranting yang kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Yohanes 3:16 berkata dengan jelas, dikatakan karena Allah mengasihi kita, barang siapa percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, tapi yang tidak percaya kepadanya akan mengalami kebinasaan. Jadi koneksi dengan Kristus menjadi hal utama di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Brian Hedges berkata demikian. Ya, kalau kita lihat dikatakan dalam bagian firman Tuhan, sebenarnya hubungan ini, kesatuan ini menjadi sebuah hal yang timbal balik dalam kehidupan kita dengan Allah. Jadi dikatakan we abide in him and he abides in us. Tapi if there is no connection, there is no life, no fruit. Artinya apa saudara? Jadi ketika kita tidak ada koneksi, tidak mungkin ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, maka tidak mungkin ada buah. Gitu ya, ini jelas sekali saudara. Dan paling penting sekali lagi adalah pokoknya itu. Kalau kita punya pokok yang benar, Kristus itu, maka kita punya kehidupan. Kehidupan di sini bicara tentang kehidupan rohani, kehidupan yang baru dalam Kristus, dan hidup yang menghasilkan buah. Tapi kalau pokok yang tidak benar, itu pasti pokok yang tidak kekal, tidak hidup ya. Kita bersyukur Kristus itu sudah mati di Jumat Agung, bangkit pada hari Paskah. Jadi dia adalah pokok anggur yang benar, yang nyata, yang punya kuasa, dan itu menjadi sumber kehidupan bagi setiap kita. Dan ketika kita ada dalam sumber yang benar dalam Kristus, maka kita punya kehidupan dan kita bisa menghasilkan buah. Buah yang mengubah kehidupan kita, yang dulu berdosa, kita tidak lagi, status kita tidak berdosa. Ya, status kita menjadi orang kudus, walaupun kita masih bergumul dengan dosa-dosa hari-hari kita. Tapi status kita sudah dikuduskan, sudah dibersihkan oleh Kristus, sehingga kita punya kehidupan. Ya, nah saudara, saya punya anak saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini, itu paling penting tuh apa saudara bagi kita semua, ya, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok kita saudara bukan lagi sebenarnya ya tentu ya makan, minum dan seterusnya. Tapi buat zaman sekarang ini saudara paling penting adalah koneksi apa? Internet. Nah, saudara bayangkan saudara kalau misalkan saat ini ketika kita sedang asik bermain games atau sedang searching atau apa, lagi belajar atau apa, ya misalnya anak-anak sekolah saat ini online, kalau internetnya bermasalah maka itu problem luar biasa. Ya, saya percaya ini menjadi kebutuhan. Anak saya saudara, di rumah kan kita ada wifi, jadi kalau misalkan wifi-nya bermasalah langsung dia teriak-teriak. Kenapa? Karena dia sedang main nonton YouTube atau dia juga main games ya pada hari biasanya Jumat sampai Minggu. Nah, kalau sudah kacau, wah langsung dia bisa teriak-teriak gitu ya, ekspresinya begitu ya, gimana begitu. Nah, sebenarnya saudara menjadi kebutuhan kita juga, yaitu Kristus. Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi saudara sama seperti wifi ini. Wifi saat ini menjadi kebutuhan pokok buat kita semua. Bahkan kita saat ini bisa Zoom karena ada internet, saudara. Kalau tidak ada internet, mau Zoom seperti apapun, melakukan apapun, tidak bisa. Bahkan koneksi sudah lagi down pun itu bermasalah. Kadang-kadang Zoom kita keluar masuk karena lagi down. Buka video juga susah. Jadi saudara bisa katakan seperti internet menjadi sumber kita saat ini, maka Kristus itu harus menjadi sumber yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbuah, maka tidak mau saudara harus percaya kepada Kristus, punya hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua saudara, untuk kita bisa berbuah adalah dependence on Christ, saudara. Bagaimana kita punya ketergantungan dengan Kristus. Ini menjadi hal yang kedua yang penting buat kita. Nah, dalam bagi firman Tuhan, ayat yang kelima berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah menarik sekali bagian firman Tuhan di sini.
Jadi Tuhan Yesus bukan hanya bicara tentang keselamatan saja, tetapi juga bicara tentang kuasa atau power atau kemenangan ya di dalam hal ini. Kata Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kalau kita tidak di dalam Kristus, tidak bergantung kepada Kristus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kuncinya adalah kalau kita ada dalam Kristus, maka kita bisa berbuah. Ya, berbuah banyak, kita bisa berbuah. Tapi kalau kita tidak ada dalam Kristus, maka tidak bisa berbuah. Ya, sama saudara seperti Brian Hedges ini berkata demikian, ya. Dikatakan demikian, cabang itu bergantung pada pokok anggur. Tetapi pokok anggur tidak bergantung pada cabang. Cabang memperoleh kehidupan dan kekuatannya dari pokok anggur. Tanpa pokok anggur, cabang tidak berguna, tidak bernyawa, tidak berdaya. Dan ini luar biasa ya kalimat dia katakan. Jadi katakan tanpa pokok anggur, dalam mau cabang seperti apapun, mau bagus seperti apapun, dikatakan kalau dia sudah terpisah, maka tidak ada lagi makanan yang masuk ke dalam ranting ini. Jadi semacam getah ya, kalau kita lihat kan ada getah dan pohon, dan getah itu mengalir dari pokok anggur ke cabang, memasok dengan air, mineral, dan nutrisi yang membuatnya bertumbuh. Nah, saudara, saya saat ini sedang nanam pohon-pohonan ya. Memang saya di lantai 3, kita apartemen memang sedikit sekali halaman, tetapi sejak pandemi saya coba nanam buah-buahan. Ada pohon ketimun, ada melon gitu ya, tomat sudah mulai buah banyak begitu ya, kemudian cabai dan seterusnya. Nah, cuma saudara saya selalu gagal nanam pohon melon. Saudara, gagal itu artinya buahnya tidak sampai besar. Karena tentu di lantai 3 panas luar biasa, harus rajin disiram segala macam, dan ini juga cuma iseng aja. Nah, saudara, kadang buahnya tidak sampai besar. Mungkin kalau sudah lihat di Facebook, saya pernah menampilkan melon yang kecil tapi matang setelah disimpan 2 bulan. Ya, kuning begitu ya. Nah, saudara, di sini kalau kita lihat, dan saya lihat setelah pokok anggur itu lama-lama kering, saudara. Jadi waktu dia kering pohonnya, buahnya udah nggak bisa lagi besar. Artinya apa, saudara? Jadi kalau ini kan kesimpulannya pokok anggur ya, artinya pohonnya yang mati. Tapi saudara, jelas juga dikatakan itu tidak ada hubungan. Artinya kalau begini, maksudnya ada ketika mati, maka itu juga menjadi sebuah persoalan, buahnya juga itu mati. Nah, dalam kehidupan kita juga artinya, saudara, kalau kita kenal Kristus, ada pokok anggur yang benar, dia ada punya kehidupan. Nah, cuma masalahnya adalah kalau tidak ada hubungan, koneksi tetap saja. Nah, kalau kita lihat, saudara, kalau misalkan kita tanam pohon, kemudian rantingnya patah atau copot dari pokoknya, maka tentu tidak lagi bisa mengalir, dikatakan nutrisi atau mineral air ke dalam ranting, saudara. Maka itu sama saja itu tidak menghasilkan buah. Sekali lagi dikatakan tanpa pokok anggur, cabang tidak berguna, tidak bernyawa, tidak berdaya. Artinya apa, saudara? Setiap kita di luar Kristus, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka saudara, kita tidak bisa berbuah. Artinya sumber Kristus itu menjadi hal yang penting untuk boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan itu menjadi sumber pertolongan dan kekuatan bagi setiap kita. Nah, saudara, Herman and Ridderbos di dalam tafsiran kitab Yohanes, dia berkata demikian. Karena itu tetap di dalam dia bukan suatu keadaan istirahat, suatu kesetiaan kepada apa yang murid-murid sudah terima dalam Yesus semata-mata untuk mengawetkannya, tetapi suatu kesetiaan kepadanya sebagai sumber pertolongan dan kekuatan yang penting untuk menghasilkan banyak buah. Nah, Ridderbos ini mengatakan jelas sekali, saudara, bahwa tetap di dalam dia bukan hanya bicara tentang aku dikuatkan, aku dihiburkan, begitu, sebuah tempat yang bagaimana menjadi sebuah keadaan kita istirahat diam saja, tetapi justru disitulah Kristus menjadi sumber pertolongan kita dan kekuatan. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi murid-muridku, dan dikatakan aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dari pernyataan Kristus, kekuatan sumber pertolongan daripada Kristus menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jadi saudara, setiap kita yang mau berbuah, maka mau tidak mau kita harus bergantung kepada Kristus. Jadi bukan hanya kita percaya, kemudian saya sudah percaya Tuhan Yesus sudah cukup. Tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Kristus? Apakah kita
minta terus kepada Kristus untuk kuat kuasa untuk menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bersyukur Kristus sendiri bicara di dalam pasal 16, dia pergi, ya, dia naik ke surga, maka dia utus Roh Kudus untuk kita. Itu Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menjadi penghibur, Roh Kudus menjadi parakletos bagi kita. Dan di sini juga bisa dikatakan Kristus pun menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan katakan, marilah datang padaku yang letih lesu, yang beban berat, aku akan memberikan kesegaran. Nah, di sini kehidupan kita banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Bahkan di dalam pelayanan pun kita menghadapi banyak tantangan. Banyak orang yang gagal untuk setia kepada Tuhan, banyak orang yang gagal untuk berbuah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan hari-harinya, karena mungkin banyak masalah yang dihadapi, terutama masa pandemi ini. Mungkin masa pandemi ini, saudara, kalau nanti udah ada ibadah onsite, mungkin banyak juga orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Ketika dia melihat hidup dia ketika masa pandemi banyak pergumulan, tidak ada lagi kehidupan yang baik, dia bisa marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan tinggalkan Tuhan. Nah, tapi saudara, orang-orang yang setia kepada Kristus, orang-orang yang punya hubungan pribadi, yang dekat dengan Kristus, yang selalu mengandalkan Kristus, maka akan dia tetap kuat. Kenapa, saudara? Karena Kristus adalah gembala kita yang baik. Ya, Mazmur 23 menjadi mazmur yang sungguh luar biasa. Dia bukan hanya memberikan makan minum buat kita, ya, padang rumput yang hijau, tapi dia juga memberikan keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tapi dia juga memberikan kepastian, keyakinan buat kita. Di dalam lembah seperti apapun, lembah kekelaman seperti apapun, gada dan tongkat Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Jadi saudara, kalau kita misalnya kehidupan kita hari-hari yang kita alami saat ini, saudara, kita bisa tetap setia, bisa berbuah kalau kita punya komunikasi yang baik, relasi yang baik dengan Kristus. Bergantung kepada Kristus. Bukan mengandalkan kita semata. Bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian kita semata. Karena tanpa Kristus, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berdaya. Kenapa, saudara? Karena sehebat apapun kita tetap punya batasnya. Ya, kalau sudah baca di dalam kitab Pengkhotbah, saudara, itu menjadi sebuah gambaran kehidupan manusia yang sangat terbatas. Bahkan kata Pengkhotbah, ya, sudah belajar, maka semua itu sia-sia dilakukan oleh manusia. Karena manusia tetap ujung-ujungnya mengalami kematian. Tetapi saudara, kehidupan yang benar adalah bagaimana kehidupan yang mengenal Kristus dan mengandalkan Kristus. Jadi sini, saudara, bagaimana kehidupan kita bisa berbuah kalau kita bersandar memiliki kekuatan di dalam Kristus. Sekali lagi, seperti ranting yang bisa berbuah, ya, bisa bertumbuh, ya, menghasilkan buah, maka dia harus tetap ada dalam sumbernya. Secara sederhana, saudara, saya mencoba menggambarkan seperti listrik. Nah, saudara, sudah pasti ya. Jadi kalau kita bilang mati lampu, maka sumbernya itu tidak ada. Koneksi putus. Kalau misalkan kita juga namanya ada saklar. Kalau kita off, maka mati, saudara. Karena itu langsung terputus. Tidak ada lagi sumber listrik yang mengalir kepada lampu. Tapi pada waktu steker, ya, kita colokkan begitu ya. Kecolokan yang kita colokkan kepada tempatnya, maka ada hubungan, ada aliran yang mengalir, dan ini bisa menghidupkan. Nah, saudara, sama dalam kehidupan kita, ketika kita bersumber kepada Kristus, maka itu ada kuasa. Ya, Yohanes 1 ayat 12 jelas sekali, saudara, ya. Kalau Yohanes 1 saya akan bacakan buat kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan hanya kita diberikan keselamatan, tapi kita diberikan kuasa, power, begitu ya. Sebuah kekuatan yang dari Kristus yang bisa membuat kita menjadi murid-murid Kristus, anak-anak Allah yang menghasilkan buah. Nah, sudah memang dalam refleksi bagian kedua ini, sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan kita secara pribadi dengan Kristus. Mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Kristus, tapi apakah hari-hari kita mengandalkan Kristus? Ya, memang jujur tengah kesibukan kita banyak perkara yang membuat kita bisa melupakan kedekatan dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, Kristus menjadi sumber kekuatan buat kita. Bahkan pelayanan sehebat apapun, tanpa Kristus gak ada gunanya. Ya, saudara bisa nyanyi, punya suara yang indah, saudara bisa menyampaikan khotbah yang baik, saudara bisa memimpin kelompok dengan luar biasa. Tapi kalau tidak ada Kristus, urapan kuasanya itu semua cuma-cuma.
Saya sendiri pernah merasakan ya ketika saya punya keyakinan saya bisa luar biasa Tuhan pakai dengan persiapan saya, khotbah segala macam. Tapi ketika tidak mempersiapkan diri dengan Kristus, minta kekuatan urapannya maka semua sia-sia. Ya, walaupun kita mungkin sederhana, tetapi kalau kita mengandalkan Kristus itu luar biasa. Jadi bukan kita yang luar biasa, tapi Kristus yang luar biasa. Ketika Kristus yang luar biasa itu ada bersama dengan kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa Tuhan pakai. Nah, setelah yang terakhir, saudara, kita juga bicara tentang continuance with Jesus. Sebuah kelanjutan ya dengan Kristus. Jadi bukan hanya bicara tentang percaya, kemudian juga punya kebergantungan Kristus, tapi juga bagaimana langkah-langkah hidup kita bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ayat yang keempat berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, menarik dari kata tinggal, saudara. Jadi kalau saudara belajar ya, kata tinggal itu berasal dari kata meno. Nah, meno itu di dalam pemahaman ya bahasa Yunani maknanya itu bukan hanya tinggal tapi juga punya makna yaitu terus, bertahan, berdiri, tetap. Jadi saudara, yang menjadi penting kunci adalah kita harus selalu bersama dengan Kristus. Artinya apa saudara? Kita bukan hanya bicara percaya kepada Kristus, mengandalkan kuasa Kristus, tetapi kita juga harus tetap bersama dengan Kristus apapun yang kita hadapi. Jadi jatuh bangun kita harus tetap bersama dengan Kristus. Jadi menjadi sebuah kunci buat kita, karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita tidak mudah. Nah, Brian Hedges berkata demikian, saudara ya. To abide is to continue, to stay, to remain. Artinya apa? Saudara mengatakan bicara tentang bagaimana kita di dalam Kristus, maka itu bicara tentang keterusan, continue. Ya, memang kita tinggal, stay, bertahan, ya dikatakan tetap, tapi kita juga tetap berkelanjutan di dalam Kristus. Nah, saudara, maksudnya berkelanjutan itu dalam hal apa? Nah, kalau kita lihat saudara dalam Yohanes pasal 8, 31 sampai 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Yohanes 8:31 ini memperjelas kepada kita, seperti sebenarnya firman Tuhan juga berkata, ayat 7 ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, yang maksud dengan kelanjutan ini adalah bicara tentang apa? Tetap di sini bicara tentang apa? Yaitu harus kita tetap ada di dalam firman-Nya. Jadi ketika kita bicara firman, bukan hanya firman yang kita dengar, tapi firman yang kita lakukan. Dan di sini bicara tentang tetap, continue itu adalah bagaimana kita terus-menerus ada di dalam firman Tuhan. Bahkan kalau kata di sini jelas ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Ya, di sini menjadi sebuah tanda, bukan hanya buah ya. Kalau dalam pasal 15 ini menjadi tanda kita murid-murid ada ketika kita berbuah. Tapi ternyata saudara, tetap ini juga bicara tentang apa? Yaitu bicara tentang firman. Ya, sekali lagi dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebuah janji yang luar biasa jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Nah, saudara, ini menjadi luar biasa sebenarnya. Ya, sebuah janji yang Tuhan berikan. Kalau kita minta apapun Tuhan kasih. Tentu saudara jangan potong ya. Ayat ini dibelah begitu ya, ayat 7. Yohanes 15:7. Kalau kita bilang, kan ingat janji Tuhan kepada kita. Jangan takutlah, pasti Tuhan kasih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa ya. Ini sering dikutip oleh orang-orang yang punya pemahaman teologi kemakmuran. Ya, kalau kamu punya masalah utang, doa sama Tuhan. Utang kamu dihapuskan. Kalau nggak punya kerjaan, minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih. Kalau kamu nggak punya uang, minta sama Tuhan. Kita pasti saudara percaya Tuhan juga akan memberikan sesuai kehendaknya. Tapi ada syaratnya saudara ya. Syaratnya apa? Ayat 7 bagian A. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu.
Dan kalau kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita menjadi murid-muridnya. Dan kalau kita betul-betul murid-murid Kristus, maka kita minta apa saja di dalam Kristus, maka Tuhan akan kasih. Kenapa? Karena kalau kita murid Kristus, maka yang kita minta pasti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini maksudnya apa? Dalam hal ini mengacu kepada apa yang kita minta kepada Tuhan. Sehingga dengan apa yang kita minta, kita berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, karena itulah kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekali lagi menjadi sebuah pergumulan kehidupan kita, apakah kita betul-betul tetap dalam firman-Nya. Nah, saudara, tahun ini dimulai kita ada berapa rekan, sekitar 50 jemaat itu bersama dengan rekan-rekan juga, hamba Tuhan, kita tuh memulai pembacaan Alkitab. Ada banyak hal yang menarik, saudara, sebenarnya Tuhan bukakan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tetapi yang menjadi kerinduan adalah sekali lagi bukan hanya menghabiskan Alkitab, tetapi sebuah kebiasaan, kebergantungan kita untuk kita tetap dalam firman. Jadi firman Tuhan betul menjadi bagian hidup kita, gaya hidup kita. Sehingga ketika kita baca firman, apapun yang kita lakukan, ketika kita ada pergumulan, firman itu langsung ada muncul dalam pikiran kita, hati kita. Ketika kita punya, mungkin kita ada banyak tantangan, kita juga diharapkan pada pilihan tidak mudah, atau mungkin dosa, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sehingga firman itu tetap ada, dan kita ada dalam firman. Sehingga pada waktu kita kesulitan, tantangan, atau apapun, firman itu menjadi kekuatan buat kita. Firman itu menjadi terang buat kita, jalan bagi kita. Sehingga kehidupan kita tetap ada dalam kebenaran, dan kita bisa berbuah. Nah, saudara, saya gambarkan seperti para pelari, saudara, 100 meter ya, sprint atau 200, 400. Ini pelari Indonesia ya, yang nomor yang sebelah kiri ya. Nah, saudara, syarat untuk lari 100 meter ya, taruhlah 100 meter. Maka salah satu aturan yang dilakukan dalam lari 100 meter adalah tidak boleh keluar dari trek yang ada. Jadi sudah diatur ya jalur 1 sampai jalur 8 misalkan. Nah, kalau saudara misalkan si A jalur 1, B jalur 2, C jalur 3 dan seterusnya, maka dia harus tetap ada dalam jalur itu. Dari garis ya start sampai finish dia harus tidak. Jadi kalau misalkan menyimpang, maka kena diskualifikasi. Nah, saudara, seperti gambaran ini, saudara. Kalau misalkan kita menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak sampai finish, bahkan menyimpang, saudara ya. Ada kadang-kadang kalau lari maraton mungkin bisa ya, tapi ini saudara kalau sprint, ketika saya gambarkan kehidupan kita ini waktu sangat singkat. Hidup ini bukan lagi seperti maraton, saudara. Begitu kita pikir masih panjang, masih 10 kilometer begitu ya. Ada 5 kilometer masih panjang, lari santai saja begitu kan. Kalau maraton kan lari itu nggak boleh buru-buru. Ya kalau buru-buru langsung habis tenaga, langsung KO begitu ya. Kalau maraton tuh harus jaga ritmenya, larinya harus tahan sampai akhir. Nah, saat ini bukan lagi bicara tentang maraton, tapi bicara tentang sprint. Bagaimana kehidupan kita harus dalam waktu yang ada, waktu yang singkat, bahkan hidup ini kan hidup yang sementara. Dan kita gunakan sebaik-baiknya. Dan mari saudara kita boleh tetap di dalam track kita, di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Ya, kita bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, hari ini Abide in Me bicara tentang seorang yang ingin berbuah, maka dia harus memiliki hubungan dengan Kristus, connection, ya, kesatuan dengan Kristus, ya, percaya kepada Kristus. Kemudian dia juga harus bergantung padanya dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tanpa Kristus kita hanyalah zombie, tanpa hidup tetapi sebenarnya mati. Ya, kita ini sebenarnya lagi ada di Zoom ini, kita zombie, saudara ya. Para zombie, tapi saya berharap bukan zombie yang saya maksud. Zombie itu, saudara, dia bisa bergerak, dia bisa mungkin ya jalan, tapi dia nggak hidup, dia mati. Ya, tapi kita bukan zombie, saudara. Kita percaya rohani kita sudah mati karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi karena Kristus Adam yang kedua, dia mati, dia bangkit kembali. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup lagi karena kasih anugerah Allah. Dan karena itulah, saudara, ketika kita diberikan kehidupan yang baru dalam Kristus, mari, seperti harapan Kristus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Kalau kita benar-benar murid Kristus, kita harus berbuah.
Dan kalau kita mau berbuah maka harus ada koneksi, ada kebergantungan dengan Kristus, dan ada ya keterusan, artinya kelanjutan, sebuah kehidupan yang tetap ada dalam Kristus, dalam firman-Nya. Firman bukan hanya satu waktu saja, satu waktu kita ingat firman, kita melakukan firman, di saat yang lain kita tidak melakukan firman. Kita mengatakan, lihat situasi bagaimanalah, begitu ya. Nah, setelah sebagai murid Kristus, kita tidak bisa lihat situasi. Tapi apapun situasinya, kita harus tetap ada firman-Nya. Dan firman itu menjadi suluh terang buat kehidupan kita. Ketika kita tetap setia kepada Kristus, kepada setiap pada firman-Nya, di dalam situasi apapun, maka itulah murid Kristus. Ya, ketika semua orang korupsi, kita harus tetap setia, tidak korupsi. Itulah murid Kristus. Ketika semua orang mungkin melakukan ya hal-hal yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan, menipu, berbohong dan segala macam cara mereka untuk keuntungan mereka, tapi kita tidak. Disitulah kita akan tampak murid Kristus yang nyata, yang berbuah dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan, ketika kami merayakan Paskah, kami bersyukur Engkau Kristus yang sudah hidup menjadi kehidupan bagi kami, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kehidupan bagi kami. Dan biarlah ketika kami juga rindu untuk menjadi murid Kristus yang nyata dengan berbuah, maka Tuhan tolonglah kami. Kalau Tuhan, kami juga terkadang dalam kehidupan kami seringkali juga mengandalkan diri kami, tapi biarlah saat ini kami boleh diingatkan untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan kami juga diajarkan untuk tetap di dalam firman. Firman yang bukan sekali-sekali, tapi terus sepanjang hidup kami yang boleh ada dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami yang ada di Zoom ini, Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami juga punya pekerjaan, kami juga punya tantangan, kami juga punya pelayanan, kami juga punya keluarga. Tetapi biarlah di dalam situasi, dan semua apa yang kami miliki, yang kami boleh kerjakan, biarlah kami tetap ada di dalam anugerah-Mu demi anugerah-Mu yang boleh menjadi kekuatan sumber kami. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami yang boleh kami kerjakan, biarlah kami juga boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga terutama boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Santobi. Kita akan mengikuti pelantikan BPR Pringsewu kepada Bang Muara. Saya persilakan untuk memimpin pelantikannya. Saya akan coba membacakan surat keputusan mengenai Badan Pengurus untuk BPR Pringsewu. Surat keputusan nomor 02 SK Pengurus garing BPC garing Romawi 4 garing 2021. Badan Pengurus Cabang Persatuan Kristen Antar Universitas Perkantas Lampung tentang pengangkatan pengurus Badan Pengurus Ranting Perkantas Pringsewu periode 2021 sampai 2023. Menimbang 1. Berakhirnya kepengurusan Badan Pengurus Ranting atau BPR Perkantas Pringsewu periode 2018 sampai 2020. 2. Telah terbentuknya kepengurusan baru Badan Pengurus Ranting atau BPR Perkantas Pringsewu periode 2021 sampai 2023 untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pelayanan perkantas di Pringsewu. Mengingat 1. Akta pendirian Yayasan Perkantas nomor 32 pada tanggal 29 Juni 1971 yang dibuat oleh Mariam Lina Ilyas. 2. Anggaran dasar Yayasan Perkantas tahun 2008
yang telah dicatat ulang dalam daftar yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU AH 01 0850 tahun 2008. 3. Anggaran rumah tangga ART Perkantas tahun 2014 bab Romawi 14 pasal 79 mengenai pengangkatan Badan Pengurus Ranting atau BPR Perkantas. Memperhatikan surat dari pimpinan Ranting Perkantas Pringsewu pada tanggal 1 April 2021 perihal permohonan pelantikan pengurusan baru Badan Pengurus Ranting atau BPR Perkantas Pringsewu periode 2021 sampai 2023. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat pengurus Badan Pengurus Ranting atau BPR Perkantas Pringsewu periode 2021 sampai 2023 dengan susunan seperti pada lampiran surat keputusan ini. 2. Badan Pengurus Ranting BPR Pringsewu akan memberikan laporan pelayanan dan keuangan tahunan kepada BPC Perkantas Lampung sesuai ART Perkantas bab Romawi 14 pasal 86. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan atau perubahan. Ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 25 April 2021, Badan Pengurus Cabang Perkantas Lampung, Ketua Yanti R. Simanjuntak MPD, tertanda tangan, Sekretaris Wahyu Pamungkas SP, tertanda tangan. Saya coba bacakan lampiran untuk susunan pengurus Badan Pengurus Ranting BPR Perkantas Lampung, Persib Pringsewu, periode 2021 sampai 2003. Ketuanya Beatrice Claudia Simanjuntak SDS, Sekretaris Dwiana Putri Eskom, Bendahara Tri Utami SPD, Misi dan Pemuritan Iin Winda Rosinda SPD, Esther Krisdayanti Esket, Pemerhati Febrianto. Ya, itulah susunan pengurus BPR Perkantas Pringsewu periode 2001-2003. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Muara dan selamat melayani kepada BPR Pringsewu yang baru. Saudara-saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan dan persembahan kali ini akan kita melalui Perkantas Peduli akan kita berikan kepada korban banjir Badan Badai Seroja di NTT. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang nanti akan di-share oleh panitia di layar.
a tree. Thank you, my Lord, I down on my knees. Thank you, my Lord, for the rain and the snows. There will be nothing I do without you. For all the mountains that you give us to climb, for all the fires that say one more time. Thank you, my Lord, I've nothing to fear, as long as I have you beside me. As long as I have you beside me. Kiranya saudara-saudara kita yang terkena bencana dan yang memperjuangkan saudara-saudara kita yang terkena bencana, seperti tim dari Perkantas yang ada di Kabupaten Waingpau dan Kabupaten Kupang, dan juga di Amphoang Selatan bersama tim Mapala Universitas Citra Bangsa Kupang yang melakukan baksos dan membawa bantuan ke gereja GMIT, dan juga Dr. Elin tim Kupang yang berada di Kupang, tetap diberikan kekuatan dan sukacita hingga tetap mampu berkata, "Thank you, my Lord." Kita akan memasuki dalam doa syafaat. Saya mohon kepada Saudari Rere untuk memimpin kita dalam doa syafaat untuk persembahan kita dan untuk pokok doa lainnya. Mari ya Bang Kakak dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala hal yang boleh Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah Paskah yang boleh terlaksana pada hari ini dalam segala keterbatasan, dalam segala situasi dan kondisi pandemi seperti ini, tapi kami boleh tetap melakukan ibadah Paskah dalam media Zoom ini. Bersyukur untuk pelayan yang boleh menyediakan dirinya untuk melayani, juga teman-teman jemaat, kita semua yang boleh hadir dan terlibat dalam ibadah ini. Dalam masa-masa seperti ini juga, kami bersyukur kalau pelayanan Perkantas Lampung, baik itu yang ada di Pringsewu maupun yang ada di Bandar Lampung, boleh terus berjalan dalam kelemahan kami dan juga keterbatasan kami, tapi dari kekuatan yang Kau berikan, program demi program boleh terlaksana dan kami boleh tetap melayani mahasiswa, alumni, dan segala komponen yang menjadi bagian kami untuk kami layani. Juga bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami melalui tangan-tangan donatur yang setia juga Tuhan untuk membagikan rezeki mereka pada pelayanan kami. Kiranya kami dapat mengatur dengan sedemikian mungkin berkat yang Kau berikan pada kami melalui donatur untuk bisa kami pakai sebagai bentuk operasional pelayanan dan sebagainya. Kiranya pelayanan yang dikerjakan baik itu di Bandar Lampung maupun di Pringsewu maupun pelayanan alumni yang sekarang teman-teman alumni boleh melayani teman-teman alumni yang sudah tidak berada di Lampung lagi. Kiranya pelayanan ini boleh membuat mereka yang kami layani untuk melekat padamu ya Tuhan, agar bisa berbuah dan buahnya ya Tuhan juga boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun nantinya berbuah pula dan tercipta kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk relasi Perkantas, khususnya dengan berbagai pendeta, alumni, maupun donatur, agar bisa terus terjalin relasi yang saling menguatkan, relasi yang akrab, dan biarlah dalam relasi itu juga kami boleh
saling menguatkan dan membentuk suatu persekutuan kerajaan sebagai warga kerajaan. Kami juga berdoa untuk kondisi yang menimpa bangsa ini di tengah-tengah kami, pemerintah yang berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa Indonesia ini, terkhusus dari pandemi, pemulihan ekonomi, dan dari berbagai sektor, baik juga dalam pekerjaan yang terus coba pemerintah kaji kebijakan agar tidak banyak yang kehilangan pekerjaan, juga bencana alam yang terjadi, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kiranya ini mengingatkan kami akan kemurahan hati dan mengingatkan kami untuk saling membantu dan tolong-menolong. Kami juga berdoa untuk para awak kapal dari kapal selam Nanggala 402 yang telah dinyatakan sabsang atau tenggelam, dan awak-awak kapal yang juga sudah dinyatakan gugur. Kiranya Engkau yang beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang beri penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk boleh memandang hal yang terjadi dan tidak kehilangan harapan. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah gugur, kiranya mereka boleh Kau terima dalam kasih-Mu ya Tuhan. Juga untuk tim SAR yang dalam proses evakuasi yang harus melakukan tugasnya yang juga sangat berbahaya untuk mengangkat kapal yang tenggelam, mengevakuasi kapal yang tenggelam dalam kedalaman 850 meter. Engkau yang berkati dan lindungi tim SAR yang akan mengevakuasi kapal selam dan mengangkat ke permukaan, kiranya Kau lancarkan dan juga jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul, kiranya persembahan ini boleh menjadi kemurahan hati kami dan bukti nyata buah dari apa yang kami nyatakan diri kami sebagai orang Kristen. Kiranya ini boleh membantu saudara-saudara kami yang terkena bencana. Semuanya Tuhan, persembahan kami dan seluruh permohonan kami ini kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mohon maaf, tadi ada satu yang terlewat. Saya mohon kepada Saudara Beni untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah dilantik di BPR Pringsewu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah masa pandemi ini Engkau tetap memberikan orang-orang yang mungkin juga tidak mengalami hal-hal yang nyaman seperti kami juga, tetapi mereka rela ya Tuhan memberikan diri mereka di tengah perjuangan-perjuangan yang masih diperjuangkan ya Tuhan. Mereka mau melayani di Pringsewu sebagai BPR. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang menguatkan mereka, kiranya Tuhan saja yang menjadi andalan mereka ya Tuhan dalam melayani sebagai BPR Pringsewu. Kiranya juga berikan juga kepada mereka hikmat, meskipun mereka muda ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa hikmat yang daripadamu dapat melampaui segala pengalaman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan teman-teman, rekan-rekan BPR Pringsewu, dan juga rekan-rekan staf di Pringsewu ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Anak Tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tanpa pokok anggur, cabang tidak berguna, tidak bernyawa, dan tidak berdaya. Tanpa Kristus, kita hanyalah zombie, tampak hidup tetapi sebenarnya kita mati.
Tinggal sertaku Tuhan, aku ingin bersamamu, terus bergantung kepadamu, pokok pohon kehidupan. Mari saudara-saudara semua, kita meresponi firman Tuhan dan ibadah kita kali ini dengan menyanyikan pujian Tinggal Sertaku. Dan nanti saya minta kepada Bapak Santobi untuk menutupnya dalam doa. Tinggal sertaku derita senja, lapar pintu Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada Ya, mari kita doa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur ketika kami boleh merayakan Paskah, itu artinya ada kemenangan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur kalau Tuhan juga telah menyelamatkan kami, memanggil kami, menjadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Dan tugas kami adalah bagaimana hidup kami adalah hidup yang boleh memuliakan nama Tuhan dan membuktikan kalau kami adalah murid Engkau dengan hidup yang nyata, dengan buah-buah yang kami hasilkan, dan buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa, dan juga terutama buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi orang-orang yang sekitar kami, bahkan yang tidak mengenal Kristus. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang terus setia di dalam melayani dan perkantas ini. Bila Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan dan tugas tanggung jawab mereka, dan rindu bagaimana jiwa-jiwa, terutama siswa, mahasiswa, alumni yang boleh terus boleh dijangkau, boleh dikuatkan, diteguhkan, dan terutama bagi mereka yang belum kenal Kristus, boleh diperkenalkan Kristus yang ajaib yang mengubah hidup banyak orang. Terima kasih malam ini Tuhan, dan sebelum kami tutup ibadah ini, kami juga mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terima kasih saudara-saudara, saya persilahkan untuk mengambil saat teduh kembali. Amin. Terima kasih untuk Bapak Santobi. Saya ini takut kepleset terus ngomongnya, soalnya pendeta saya Santoni. Terima kasih Bapak